Baik jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum sepakat tidak memberi tanggapan balik. Sidang Ahok mendatang akan langsung menentukan vonis untuk Ahok. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala BPPN Syarifudin Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus BLBI. Tiga hari menjelang batas akhir pembahasan rancangan undang-undang pemilu, sejumlah isu krusial masih juga belum disepakati. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami memberikan informasi terkait isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan juga saya, Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Prime Time News selengkapnya. Penyidik KPK selesai menggeledah rumah Miriam S. Haryani, tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam kasus IKTP siang ini. Penggeledahan berlangsung selama 4 jam. 6 penyidik dengan 3 minibus dan pengawalan Brimob menggeledah kediaman Miriam S. Haryani di Jalan Teratai, Komplek Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai penggeledahan, penyidik KPK keluar dengan membawa 1 buah koper. Miriam adalah tersangka atas dugaan pemberian keterangan palsu saat persidangan perkara korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, KPK menjerat Miriam dengan pasal 22 jungto pasal 35 Undang-Undang Tipikor. Melalui kuasa hukum, Miriam mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Siang tadi, kuasa hukum Miriam, Aga Khan, menyampaikan pelaporan pra-peradilan ke KPK. Aga menegaskan Miriam tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan ketiga oleh KPK. Sebelumnya Miriam tidak hadir dalam 2 kali pemanggilan KPK dengan alasan sakit. Kami mohon juga kepada KPK, di saat kami melakukan upaya hukum pra-peradilan, kami mohon untuk kita uji dulu bahwa pra-peradilan ini diterima atau tidak, jadi dihentikan dulu sementara. Sementara itu, pimpinan DPR mengaku belum menerima usulan hak angket dari Komisi 3 DPR. Sebelumnya Komisi 3 memutuskan akan menggunakan hak angket terhadap KPK. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku rapat pimpinan belum menerima usulan Komisi 3 soal hak angket. Yang diterima pimpinan adalah hasil dari putusan rapat Komisi 3. Menurut Agus, kemungkinan akan dibahas di rapat Bamus pada hari ini. Sebelumnya, mayoritas anggota Komisi 3 sepakat mengajukan hak angket kepada KPK pada rapat dengan pendapat pekan lalu. Hak angket disebut sebagai hak yang melekat kepada pribadi anggota Dewan. Tata cara mengajukan hak angket sudah diatur dalam undang-undang. Di antaranya harus diajukan minimum 25 orang atau lebih dari 1 fraksi. Yang kita terima tentunya hasil keputusan rapat dari Komisi 3 yang disampaikan bahwa adanya hal-hal yang harus diklarifikasi secara umum kepada KPK. Saya pada Ori. Kami sudah mendapatkan CCTV. Sementara itu, perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tidak berbanding lurus dengan kesehatan Novel yang semakin baik. Keterkaitan antar kasus dugaan korupsi mega proyek KTP elektronik yang diselidikinya pun hingga kini belum diketahui. Kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan semakin baik dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mata di Singapura. Perkembangan pemulihan daerah putih mata mencapai lebih dari 20% dan diharapkan segera diikuti dengan perbaikan kornea mata. Novel sudah bisa melihat huruf dan angka, tapi masih dalam ukuran seperti judul surat kabar, jadi sudah bisa terlihat oleh mata kanan, tapi mata kiri masih kurang baik dibanding kondisi mata kanan. Perkembangan kesehatan Novel ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan penyelidikan kasusnya yang hingga kini masih tersendat. Meski telah memeriksa sedikitnya 19 orang saksi, pihak kepolisian mengaku hingga kini masih terkendala kurang kuatnya barang bukti. Tentunya nanti ini kita dalami, saksi-saksi yang ada sudah kita lakukan pemeriksaan dan nanti akan kita cross check kembali dengan kesaksian dari alat bukti ya,
nanti dengan saksi ahli yang ada di situ, bagaimana nanti kita dalami kembali. Sebelumnya beredar isu pemeriksaan terhadap 2 orang terduga pelaku berinisial M dan H di Barreskrim Mabes Polri pada Jumat lalu. Namun menurut kepolisian, keduanya merupakan saksi dan tidak terbukti sebagai pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap novel. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami Prime Time News, akan kami lanjutkan dengan informasi KPK kembali membuka penyidikan kasus BLBI yang merugikan negara mencapai 138 triliun rupiah.